Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Gema Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak lepas dan tidak henti-hentinya memberikan rahmat karunia kepada kita semua, dan alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama dalam acara Gema Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam. Alhamdulillah acara ini terselenggara berkat kerjasama Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Manokwari dan juga RRI Manokwari. Syukron jazakumullah khairan kasir. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas dengan tema mengapa malaikat Jibril sampai iri kepada manusia sehingga ingin menjadi manusia, oleh Al-Ustadz yang insyaallah tidak asing lagi ya di kalangan ibu-ibu semua, yaitu Al-Ustadz Haji Ali Mustafa. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Baik Ustadz. Alhamdulillah. Baik pemirsa Gema Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, kita tidak sendiri. Alhamdulillah di studio RRI Manokwari juga telah hadir ibu-ibu yang cantik yang insya Allah kompak selalu dari Majelis Taklim Al-Falah Wasi AMD Manokwari. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan kita pada acara pagi hari ini, kita akan lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34 yang insya Allah akan dibacakan oleh Haji Ade Hartati dan juga Sari Tilawah Haji Sumarni. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni
أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Seraya berfirman, Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dia Allah berfirman, Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, Sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan yang kafir.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio dan juga pemirsa Gema Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada. Insya Allah sebelum kita mendengarkan ceramah dari Ustadz, marilah kita dengarkan dulu sholawat yang akan dibawakan oleh tim Rebana Majelis Taklim Al-Falah. Kepada grup Rebana kami silahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ya aun al-gharibi, salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika. Ya aun al-gharibi, salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika. Ahmad ya Habibi, salam alaika. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Dinukal Islamu, salam alaika, jita bil Qur'ani, salam alaika. Dinukal Islamu, salam alaika, jita bil Qur'ani, salam alaika. Ahmad ya Habibi, salam alaika. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika,
syukron jazakumullah khairan katsir kepada ibu-ibu tim Rebana Majelis Taklim Al-Falah Wasi. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema 7 hal yang membuat malaikat Jibril ingin menjadi manusia. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan juga pemirsa Gema Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, kalau dibilang manusia iri dengan manusia sudah biasa. Tapi kalau malaikat Jibril yang iri dengan manusia, ini luar biasa. Maka penasaran pastinya ibu-ibu semua. Kira-kira apa yang membuat manusia, yang membuat malaikat Jibril iri kepada manusia sehingga malaikat Jibril ingin menjadi manusia? Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas bersama Ustadz Haji Ali Mustafa. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Imamil Muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruhnya saja Majelis Taklim Al-Falah Transat Wosi Manokwari, para pemirsa Mutiara Pagi dimanapun saja Anda berada, yang saya hormati dan saya banggakan. Ibu-ibu semuanya sehat, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat sama-sama hadir, dapat sama-sama bertaklim, dalam sama-sama berjamaah dalam rangka mengisi kegiatan Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Manokwari yang kita banggakan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan dan kita nantikan syafaatnya. Kita sebagai umatnya yang mengaku menjadi umatnya pula, maka mari kita ikuti apa yang menjadi tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti semua yang dicontohkan, yang diteladankan beliau, sehingga insya Allah kita diakui menjadi salah satu umatnya yang akan mendapatkan pertolongan di yaumil kiamah kelak, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, dan pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun saja Anda berada, rahimakumullah. Tema disampaikan oleh MC tadi kayaknya jarang deh didengar ini gak pernah dengar Pak Ustadz, kok ada ya malaikat loh, kelasnya malaikat kok kepingin jadi manusia Pak Ustadz. Apa betul Pak Ustadz? Nah, tadi disampaikan apa sih penyebab di mana ketika ada penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dasar daripada hadis yang menjelaskan tentang malaikat Jibril mempunyai keinginan ingin jadi manusia loh Bu, ngiri dengan apa yang dilakukan manusia. Padahal menurut pemikiran kita, loh enak Pak Ustadz jadi malaikat. Malaikat itu nggak perlu makan, nggak perlu minum, nggak perlu buang kotoran. Itu malaikat, hidupannya di langit sana, di langit 1 sampai dengan langit ke-7. Itu malaikat. Malaikat itu mau terbang kemanapun bisa loh Pak Ustadz. Mau jadi laki-laki, mau jadi perempuan, mau jadi apa saja, enak loh malaikat itu.
Nggak usah mikir kita cari makan, nggak usah mikir besok bagaimana, nggak mikir bagaimana anak kita, bagaimana cucu kita. Enak deh kayaknya jadi malaikat. Atau ada yang daftar jadi malaikat ini? Loh iya ini Bu, faktanya begitu loh. Seolah-olah kita bayangkan begitu mulianya makhluk Tuhan yang bernama malaikat. Seolah-olah kita merasakan kok susah ya jadi manusia, nggak enak deh jadi manusia, terlalu banyak mikir. Ya kan, mikir keluarga, mikir tanggungan, mikir ini itu, oh coba terbantar mikir nih bang, bahaya. Artinya ternyata tidak seperti itu. Dalam penjelasan kitab Al-Wasiyatul Mustafa, saya kutip ini hadisnya Rasulullah. Rasulullah ini ternyata berpesan kepada menantu tercinta Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini dikutip dalam sebuah kitab Al-Wasiyatul Mustafa yang menjelaskan seperti ini Bu redaksinya. Ya Ali, ini pesannya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adama li sab'i khisalin. Wahai Ali, ketahuilah bahwa malaikat Jibril itu kepingin jadi golongan manusia, jadi anak cucu Adam. Gara-gara apa? Li sab'i khisalin, gara-gara 7 perkara atau 7 hal. Maka ketika malaikat Jibril ini mengetahui apa yang dilakukan manusia 7 hal ini, ngirinya bukan main. Akhirnya ngomong kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku kepingin jadi manusia kalau dia melakukan 7 hal ini. Karena malaikat Jibril ini kan CS-nya Rasulullah. Kenapa saya katakan CS? Menyampaikan wahyu Al-Quran 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, diringkes 23 tahun. Itu selalu bersama Rasulullah. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Kalau waktunya ayat turun, ya malaikat Jibril yang menemui Rasulullah, kan begitu. Maka begitu kedekatan Rasulullah dengan malaikat Jibril, ketika ada hal yang disampaikan oleh Jibril, aku kepingin loh mat, kepingin jadi manusia, jadi anaknya cucunya Adam. Ya ini bahasanya bahasa jangkar Bu, bisa bilang mat gitu aja, ya enggak lah kan gitu. Ya ternyata, loh apa yang menyebabkan kok bisa ya kelasnya malaikat menurut kita manusia itu kayaknya sudah makhluk Allah yang luar biasa. Tidak ibu-ibu sekalian, ternyata manusialah sebagai khalifatu fil ardi, tadi disampaikan dalam Al-Baqarah yang dibaca tadi. Allahu Akbar, masih mulia kita manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika benar cara hidupnya sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan aturan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa 7 hal yang diiri malaikat kok sampai Jibril kepingin jadi manusia? Mari kita sama-sama simak. Yang pertama, Jibril mengatakan as-shalawatil khamsi ma'al imam. Yang diiri malaikat Jibril itu ketika melihat umatnya Muhammad sholat 5 waktu ma'al imam, bersama imam alias berjamaah. Keutamaan berjamaah Pak Ustadz, tapi kan itu untuk bapak-bapak Pak Ustadz. Walaupun ibu-ibu ada potensi di rumah dengan anak perempuan, kalau punya anak perempuan besar itu juga lebih baik. Walaupun lebih baik hadis menjelaskan sholat sendirian di dalam kamarnya, tetapi berjamaah dengan sama anaknya itu juga baik. Bagian daripada yang diperintahkan Allah terkhusus kepada para laki-laki umatnya Muhammad, anak cucunya Nabi Adam. Ternyata kalau ada orang mau sholat berjamaah dengan imam, artinya sholat dengan imam itu berjamaah, itu ngirinya Masya Allah. Kenapa malaikat yang di atas langit sana tidak mampu melaksanakan itu? Karena apa? Malaikat itu sami'na wa ata'na, diperintahkan sujud ya sujud tok. Mulai dari diperintah sampai nanti hari kiamat terjadi nggak bisa melakukan apapun sesuai dengan perintah Allah. Seperti itu, nggak kayak kita begitu banyak keutamaan dan kemuliaan. Apalagi kalau kita jabarkan panjang, jamaah itu Masya Allah fadilahnya sangat luar biasa. Salah satunya melewati Siratal Mustaqim kalbarkil khatif. Orang yang berjamaah sholatnya itu sholat 5 waktu berjamaah, nanti ada keutamaan melewati Siratal Mustaqim
kalbarkil khotif, seperti kilat yang menyambar. Enggak pakai merangkak, enggak pakai jalan biasa, tapi seperti kilat. Nah, ini pertama yang diiri oleh malaikat Jibril. Kepingin kalau tahu anak cucu Adam sedang berjamaah, sholat dengan jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang diiri malaikat Jibril kok kepingin jadi manusia? Ternyata wa mujalasatil ulama, duduk bersama ulama. Contohnya salah satunya yang sudah ibu-ibu laksanakan setiap Jumat, ikut kajian, duduk bersama orang yang punya ilmu, ayat disampaikan, hadis disampaikan, didengarkan, bawa pulang, diamalkan. Enggak cukup cuman didengarkan, pulang ditinggal di masjid. Kan begitu kalau Jumat ya? Ya Pak Ustadz, kalau di masjid aja sampai ngantuk-ngantuk mendengarkan ilmu. Tapi pulang tanya sama suaminya, tadi dapat ilmu apa? Enggak tahu, lupa aku. Kebanyakan loh ini, kebanyakan. Tapi kalau Al-Falah insya Allah tidak, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Allah. Wa mujalasatil ulama, tidak hanya duduk, tapi dalam duduknya berjamaah ini, dalam satu majelis mujalasah, dalam majelis ini ilmu Allah disampaikan, hadis Rasulullah disampaikan, ilmu ditafsirkan, dijabarkan, dicerahkan ruh, ya ruhani kita dalam rangka untuk bagaimana menghambakan diri kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ngiri Bu kalau lihat begini, di sono di alam malaikat nggak ada pengajian kayak begini, nggak ada. Nggak ada, malaikat nggak ada yang seperti ini Bu. Makanya ngiri deh malaikat Jibril. Kok penak yo, kok enak ya manusia bisa duduk, bisa berbagi ilmu, bisa sambil senyum-senyum. Ya, sing penting ojo rasan-rasan. Biasanya gak carry, gak ketinggalan nih biasanya kalau ya seperti itu. Allahu Akbar. Nah ini Bu, wal mujalasatil ulama, duduk dengan ulama artinya ilmu disampaikan, ayat disampaikan, ditafsirkan, dijabarkan, dicerahkan dalam rangka pelaksanaan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, tak singkat-singkat aja karena nanti tuntut waktu ini. Yang ketiga, yang diiri oleh malaikat Jibril adalah wa'iyadatul marid. Apa wa'iyadah? Artinya menjenguk al-marid, orang yang sakit. Ini kalau ada orang Islam atau ada manusia, ya anak cucu Adam ini, kok kalau ada saudaranya, tetangganya dan sebagainya ada yang sakit, kok dia mau jenguk? Allahu Akbar, ngirinya bukan main ini malaikat. Ih kok bisa ya? Bisalah, wong di negerinya malaikat nggak ada malaikat yang sakit kok, nggak ada yang pilek, nggak ada yang batuk, nggak ada yang mencret, nggak ada. Loh iya. Jadi nggak ada malaikat kok saling jenguk, artinya ketika ada yang sakit terus dijenguk, nggak ada, malaikat nggak pernah sakit. Kan begitu. Ternyata ketika ada manusia kok punya hati untuk bagaimana menjenguk saudaranya, walaupun mohon maaf, notabene punya masalah dengan yang sakit. Awas. Kalau sudah merasa siapa yang sakit, oh si A Pak Ustadz. Itu kasih tinggal sudah biar mati sekalian. Jangan sampai ini terjadi. Karena apa? Tidak melihat dari siapa orangnya yang sakit, tetapi dari sisi sosial, terutama apa yang diperintahkan Allah. Malaikat saja kepingin jadi manusia gara-gara ada manusia saling menjenguk, apalagi dalam kondisi sakit, dijenguk, dikuatkan, disupport, didoakan, lebih-lebih digawani jajan. Lu kan begitu kan? Lu kan begitu paling tidak kan? Allahu Akbar. Ini ternyata ngiri Bu malaikat, begitu banyaknya pahala. 2 jabal Uhud, 2 kirot, 2 kebaikan besar diberikan kepada orang yang menjenguk orang yang sakit Bu. Masya Allah, jenguk tok mendoakan loh, mendapat kebaikan yang luar biasa. Sehingga malaikat Jibril kepingin, ngiri kalau lihat manusia seperti itu. Allahu Akbar. Maka jangan kita merasa tenang Pak Ustadz, saya sehat-sehat sendiri kok, saya nggak perlu tetangga, nggak perlu saudara, nggak perlu teman kok. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Kenapa? Mohon maaf, berarti Anda angkuh, kesombongan Anda
mohon maaf, jauh daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat saja kepingin jadi manusia, kepingin kalau tahu sama-sama manusia saling menjenguk ketika dalam keadaan sakit. Allahu Akbar. Yang ketiga. Sekarang yang keempat, tak singkat lagi. Apa yang keempat Pak Ustaz? Di mana malaikat Jibril Rasulullah menyampaikan Jibril ngiri kepada orang yang watasyi'il janazah, yaitu mengantarkan jenazah alias takziyah, Bu. Lu kok begitu luar biasanya? Iya, wong malaikat nggak mati, Bu. Malaikat nggak ada yang mati. Nanti datangnya hari kiamat baru mereka mati semuanya. Maka kalau ada orang yang bertakziah, mendengar ada saudara, teman, siapapun, tetangga yang meninggal, bersegera ia datang untuk melayat bertakziah. Allahu Akbar. Orang berduyun-duyun datang mendoakan, saling berbela-sungkawa. Allahu Akbar. Ini malaikat ngiri, kok bisa ya manusia kayak begitu. Karena begitu pula banyaknya pahala yang disiapkan bagi orang-orang yang saling mengunjungi dalam rangka bertakziah, berbela-sungkawa, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini bagian daripada Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan pahala-pahala yang berlipat ganda, yang sangat luar biasa. Jadi saya ulang, satu adalah apa tadi, Bu? Salat ma'al imam. Kedua, bermajelis dengan ulama, ya. Yang ketiga, mengunjungi orang yang sakit. Yang keempat adalah bertakziah. Yang kelima adalah wasyakyil ma', memberikan minum kepada orang yang haus. Duh, sepele loh ini. Walaupun cuma hanya 1 botol, ya, air minum, jenengan kasihkan. Oh, kelihatannya orang ini kok kayak capek ya, kok kelihatan habis jalan jauh ya, kok kelihatan kehausan ya, kok jenengan bisa sedikit berbagi walaupun cuma wasakyil ma', air minum saja. Allahu Akbar. Ini perbuatan yang diiri oleh malaikat. Enggak usah kemana-mana kita adu argumentasi, hal-hal terkecil seperti ini saja malaikat kepingin jadi manusia. Apa yang tidak untuk kita perjuangkan? Hal seperti ini saja malaikat Jibril kepingin bisa berbagi walaupun cuman hanya air minum. Apalagi kita mampu berinfak, bersedekah dan lain sebagainya dan sebagainya. Kecil, contoh ini kecil-kecil saja, remeh menurut kita. Apalagi yang sudah sampai tataran menjadi orang-orang yang dermawan, ya, apalagi menjadi orang-orang yang selalu banyak ilmu atau menyampaikan dan lain sebagainya lah, macam-macam lah, intinya seperti itu. Allahu Akbar. Maka wasakyil ma', memberikan minum kepada orang yang haus, ini perbuatan yang sangat dicintai, ya, diiri oleh malaikat Jibril, kepingin seperti manusia. Yang selanjutnya, yang keenam adalah wasulhi bainal isnain. Ini yang paling susah, Bu. Apa Pak Ustadz? Wasulhi, mendamaikan bainal isnain, di antara 2 orang yang berselisih paham. Hati-hati, ya. Ini menjadi bagian di mana kita diperintahkan kalau ada yang berselisih paham, jadilah Anda orang-orang yang bisa mendamaikan bainal isnain, di antara keduanya, bukan malah ngompor-ngompori, bukan malah panas-manasi, tetapi bagaimana mendamaikan, mendinginkan suasana agar bisa membaik kembali seperti sedia kala. Karena ini menjadi hal yang ternyata malaikat saja kepingin jadi manusia. Kalau ada hal yang seperti ini, jangan sampai saling saling memihak satu dengan yang lainnya, akhirnya bukan malah menyatukan tetapi malah memecah belah dan lain sebagainya dan sebagainya. Allahu Akbar. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah wa ikramil jar wal yatim fa akhris ala dzalik. Yang ketujuh yang diiri malaikat adalah, ibu sekalian, yaitu ikramil jar. Makna kata ikram ini memuliakan, tidak hanya berbuat baik, al jar, tetanggamu. Walaupun model tetangganya kayak apa, perintahnya adalah ikram, muliakan tetanggamu. Ketika ada orang mampu memuliakan tetangganya, maka ini pekerjaan, salah satu hal yang diiri oleh malaikat kepingin jadi manusia. Dan juga di situ digandengkan dengan wal yatim, memuliakan anak yatim. Seperti yang kemarin ibu-ibu sudah laksanakan
kegiatan di Al-Falah kemarin, Allahu Akbar. Ini juga bagian yang diiri loh, malaikat kepingin jadi manusia bisa berbagi dengan anak yatim, memuliakan anak yatim, terutama memuliakan tetangga, siapapun tetangga kita. Nah, 7 hal ini Bu sekalian yang ternyata malaikat Jibril kepingin jadi manusia dengan 7 alasan. Saya ulang, yang pertama adalah sholat dengan imam alias berjamaah. Yang kedua mujalasatil ulama, duduk bermajlis dengan para alim ulama, artinya kita senang untuk mencari ilmu, thalabul ilmi melalui event-event pengajian-pengajian di mana-mana, termasuk pada kesempatan pagi hari ini. Yang selanjutnya adalah wa'iyadatul marid, kunjungi saudaramu ketika dalam keadaan sakit. Itu juga hal yang sangat diiri oleh malaikat Jibril. Yang selanjutnya wa tasyi'il janazah, ketika mendengarkan ada tetangga saudara yang kita kenal dan lain sebagainya meninggal dunia, maka wa tasyi'il janazah, mengantarkan jenazah alias ikut berduka cita, itu menjadi bagian yang dimana malaikat Jibril iri kalau melihat manusia dia mau bertakziah, mau berbelasungkawa ketika ada saudara, teman dan lain sebagainya yang meninggal dunia. Yang selanjutnya wasakyil ma, memberikan minum kepada orang yang haus. Yang ke-6 wasulhi bainal isnain, mendamaikan 2 orang yang berselisih. Yang ke-7 ikramil jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak-anak yatim dan piatu. Maka untuk itu semoga uraian singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada kita untuk kita lebih bersemangat kembali. Oh, manusia ini sudah pokoknya top yang terbaik. Menurut siapa? Menurut Tuhan, bukan menurut kita, menurut Allah. Kita makhluk yang khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik makhluk Allah adalah kita manusia. Apapun itu dengan dinamikanya, dengan keadaannya dan lain sebagainya yang kita rasakan, enak gak enak, susah senang, pahit, getir, manis dan lain sebagainya, tetap manusia adalah makhluk Allah yang terbaik. Maka terus bersemangat melakukan hal-hal kebaikan-kebaikan seperti apa yang diiri oleh malaikat Jibril, sehingga kita berharap semuanya mendapatkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya uraikan. Mungkin nanti ada waktu untuk kita sesi tanya jawab, insyaallah akan kita lanjutkan di sesi yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullah khairan kasir Ustadz. Baik ibu-ibu pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Falah yang insya Allah dirahmati oleh Allah yang berada di studio RRI. Kita lanjut sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Mungkin nanti untuk ibu-ibu yang di rumah dan juga pendengar setia channel YouTube RRI Net Manokwari, jika senang dengan program Gema Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam, silahkan klik tombol like. Jika ada pertanyaan, boleh di kolom komentar. Jika nanti ingin mendapat pahala jariah yang lebih banyak, silahkan share dan juga jangan lupa subscribe-nya. Amin ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin yang di studio ya RRI ada ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang materi tadi yang membuat malaikat iri kepada kita. Silakan Ibu. Oh silakan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Marwati Amri SH dari Majelis Taklim Al-Falah Wosi, izin Pak Ustaz. Yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya mendamaikan 2 orang yang berselisih? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, biasanya ya kalau kita lihat ya ibu-ibu ya suka ada yang berselisih Ustadz.
Gimana nih Ustadz? Kita mau mendamaikan, kadang kita ragu-ragu Ustadz. Nanti saya memihak sebelah mana atau bagaimana Ustadz? Silahkan. Ini kayaknya bukan tanya, ini curhat ini katanya. Allahu Akbar. Kayaknya banyak deh tetangga yang begitu, ke apa ini kayaknya ini. Ya. Jadi memang kan salah satu hal yang diiri toh kalau kita bisa mendamaikan ya di antara tetangga, mungkin saudara yang lagi berselisih, berbeda pendapat, malah sampai buang-buang muka. Ada yang buang muka juga, Bu? Enggak ada di sini ya, enggak ada yang di sini. Bagaimana tip and triknya ini caranya mendamaikan Pak Ustadz? Kalau nanti saya ngomong takutnya ini sebelah ini katanya saya mihak sebelah. Kalau saya ngomong ke sini katanya saya mihak yang sana. Atau mihak yang sini, ini susah Pak Ustadz, bagaimana caranya ini? Kalau ada yang lagi bersitegang atau lagi dalam keadaan berselisih, salah satu caranya Bu, satu, memang ini kita posisikan diri kita Bu, tidak memihak kepada siapapun. Jangan, karena apa? Identiknya itu kalau kita sudah nggak senang sama yang satu, ngompor-ngompori, itu masalahnya, tidak boleh, itu larangan keras. Jadi cara mendamaikan, jadilah seorang hakim yang baik. Caranya jangan memihak sana, jangan memihak sini, didengarkan. Jadi jangan memihak, itu yang utama. Jangan berpihak kepada siapapun. Walaupun kadang ngomong, yo karena kamu tetangga dia ya. Begitu caramu dengan tetangga yang seperti saya. Yo memang saya orang nggak punya. Ada yang begitu toh? Banyak. Saya tahu sendiri kok, banyak yang begitu itu. Allahu Akbar, banyak ya. Itu. Jadi yang pertama Ibu sekalian, posisikan diri kita untuk belajar sebagai orang yang bijak ya. Jadi tidak memihak kepada siapapun. Langkah yang kedua, mencoba menggali informasi dari dua belah pihak. Enggak satu saja. Enggak boleh karena dengar dari satu orang saja akhirnya menjustis yang satu. Berarti Anda salah. Itu enggak begitu caranya. Rata-rata kita ini senang menjustifikasi orang, belum tahu masalahnya nyerocos dhisik. Itu loh masalahnya yang sering terjadi. Dengarkan baik-baik dulu, dikorek dulu, jangan ambil kesimpulan dulu. Ini penting. Jadi dengarkan, yang kedua dengarkan argumentasi antara kedua belah pihak. Biar cerita dulu, oh begitu ya. Ya saya memang nggak tahu, coba lanjutkan dulu bagaimana. Kenapa kemarin bisa begini. Didengarkan dulu. Enggak langsung, memang orang itu begini berarti Anda memihak. Nah kan begitu memang. Nah, maka dengarkan argumentasi dari kedua belah pihak. Jangan sekali lagi menjustis, ini penting. Yang ketiga, berusaha kalau bisa dipertemukan di antara keduanya. Kalau memang itu kayaknya sudah susah Pak Ustadz, kalau dipertemukan bagaimana? Nah, tetap sebetulnya apapun itu caranya tetap ketika mendamaikan harus ketemu. Harus ada orang ketiga yaitu hakimnya. Nah kalau jenengan dipandang menjadi hakim, ya itu yang harus dilakukan, mendamaikan, datang duduk sama-sama bicarakan. Ayo, apa kamu, keluhanmu apa? Ngomong saja yang sana, ngomong saja keluhanmu apa. Kita sama-sama cari kesimpulan, kita sama-sama cari kebaikan, diayomi, didinginkan suasana, enggak malah ngompor-ngompori. Nah, terus dorong mereka untuk mengungkapkan itu tadi alasannya masing-masing. Kenapa gitu loh? Kalau bisa untuk kita perbaiki sama-sama, kenapa berpecah belah? Kenapa saling membelakang? Nggak enak rasanya, kan gitu Bu. Kemana-mana nanti ketemu sinis, buang muka. Yang penting tidak buang ludah ya. Kalau sudah buang ludah ini bahaya Bu. Betul itu Bu, susah damakan. Mohon maaf, apalagi wanita. Mohon maaf. Kenyataannya ini hasil survei membuktikan. Kalau sudah namanya wanita itu berselisih paham, kok sampai buang muka, kok sampai buang ludah, selesai. Mau cari perdamaian yang model bagaimana? Doakan saja. Loh, enggak, ini artinya bagaimana ya? Kalau laki-laki masa bodoh, sekarang baku pukul, besok sudah selesai. Kan begitu Bu. Coba kalau wanita, kok enak, langsung begitu, kok enak. Emangnya dia siapa? Begitu ya Bu ya? Lu kok hafal? Udah kebiasaan apa? Nah, itu diantara trik and triknya Bu, bagaimana kita mendamaikan.
jadilah hakim yang baik setiap kita. Ya, tidak hanya untuk diri kita, keluarga kita, lebih-lebih kepada orang lain di sekitar kita. Karena ini kalau bisa jenengan mendamaikan keduanya, Allahu Akbar, derajat kita lebih baik daripada malaikat Jibril. Itu jelas. Oke? Bisa Bu? Insya Allah. Silakan dilanjutkan. Ya, begitu ya ibu-ibu ya. Sudah paham Bu yang bertanya? Insya Allah sudah ya. Baiklah, masih ada satu lagi yang mau bertanya? Oh, silakan. Dari sisi kiri semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang kami sebelum itu perkenalkan, nama saya Ibu Hayati Wahid dari Majelis Taklim Al-Falah. Mohon izin Ustadz, pertanyaan kami, bentuk sikap yang bagaimana cara memuliakan tetangga. Demikian pertanyaan kami. Sebelumnya ucapan terima kasih kepada Ustadz atas jawabannya. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini untuk terkait masalah memuliakan tetangga Ustadz. Ya, biasanya kan kalau kita bertetangga pasti beda suku, ya, beda agama juga Ustadz, ya, beda budaya semuanya Ustadz. Nah, gimana nih Ustadz? Silahkan Ustadz, monggo. Masya Allah, mantap. Ini luar biasa. Kita ini di kota tercinta ini penuh kemajemukan, ya kan? Berbagai suku dengan budaya, ya tradisi masing-masing yang berbeda. Tetapi bingkainya adalah NKRI, ya. Di sini kita dihadapkan dengan berbagai macam model karakter, ya, orang, tetangga, model dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Ketika tadi perintahnya yang diiri malaikat tadi adalah yang terakhir ikramul jar, yaitu memuliakan tetanggamu. Mohon maaf, kalau hanya tetangga sudah pernah ngasih sesuatu terus ibu membalas, itu biasa, itu baik, bukan ikram, itu khair, itu bagus, tapi bukan memuliakan. Makna ikramul jar di sini lebih diuraikan secara umum adalah posisikan diri kita selalu lebih baik dan berbuat baik duluan dibandingkan tetangga kita. Ini baru ikram, mulia. Kalau cuman baik, oh ya karena saya sudah dikasih, akhirnya ganti kalau kita punya kita ngasih. Itu biasa Bu. Tapi yang luar biasa makna mulia di sini ketika walaupun tetangga kita nggak pernah ngasih kita punya, monggo kita kasih dia. Walaupun nggak pernah dibales, terus bagaimana kita berbaik, kita lebih baik, kita lebih mulia daripada mereka. Posisi ini yang susah Bu. Rata-rata kan kita ini ya dikasih, akhirnya kita mau ngasih kan gitu. Tapi memposisikan diri untuk terus berlalu berbuat baik kepada tetangga, mohon maaf, dari yang sepele, mungkin selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kepada yang berlain keyakinan, kalau sama-sama keyakinan ya salam, assalamualaikum. Islam mengajarkan seperti itu. Ya. Ufsus salam, tebarkan salam kepada tetangga. Setelah salam itu betul itu. Tabassumu kali akhika sodaqah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah loh, pahala loh. Jangan keluar pagi buka pintu cekrek melihat musuh. Andai kata enggak, insya Allah tidak ada. Jangan sampai ya. Dasar tetangga nggak tahu diri, kurang ajar. Tetangga nggak jelas nih, jangan sampai. Apapun yang terjadi ketika kita punya tetangga seperti itu Bu, kembali akhlaknya Rasulullah. Walaupun tiap hari diludahi, tiap hari itu nggak direspon, dibuang muka ketika lewat, apalagi jenengan masih mau senyum, masya Allah. Buang muka kalau Rasulullah lewat, punya tetangga seperti itu, oh nggak ada cerita, Rasulullah tetap tersenyum, tetap berbuat baik, tetap disapa, begitu. Nah, ini salah satu cara yang paling remeh saja ketika ketemu Bu, salam, entah itu selamat pagi atau assalamualaikum terserah, pahami sendiri. Yang kedua, tebarkan senyuman Bu, artinya senyuman kita
Ya, itu menjadi salah satu hal. Nggak usah mikiri direspon atau tidak. Jenengan senyum tok loh sudah dapat sedekah, dapat pahala sedekah. Ya. Tapi kira-kira kalau nggak direspon bagaimana Pak Ustaz? Ramalan kebanyakan nggak direspon ya. Pertanyaannya kalau nggak direspon jenengan sakit hati. Duh, ini yang perlu dijawab. Sakit hati nggak kalau nggak direspon? Hah? Malu, kasih tinggal. Yang penting sudah senyum selesai. Nah iya toh niatnya karena Allah kok. Kalau niatnya karena Allah dilakukan ya selesai karena Allah, nggak usah minta balesan. Direspon atau tidak sakarepmu, masa bodoh. Wong ini perintah Tuhan kok, senyum sedekah kok. Nggak direspon terserah. Yang penting saya itu jenengan terlalu baper jadi. Kan begitu. Rata-rata kita itu maunya kan baper toh. Kalau kita berbuat baik maunya direspon. Kan begitu Bu ya? Salah, berarti salah niat jenengan. Gitu loh. Berarti nanti jenengan kalau melakukan sholat ternyata nggak dibales pahala sama Allah, mau protes. Nah ya terserah Allah toh. Lu kan begitu masalahnya. Allahu Akbar. Nah, kalau memang karena Allah semua yang kita lakukan, nggak usah minta dibalas sama manusia, jenengan akan kecewa. Dah kecewa itu. Biar Allah yang membalas dengan cara Allah yang lain, gitu ya, dengan caranya Allah yang lain. Dah, memberi salam sudah, senyum sudah, terus berbagi hadiah kalau ada, kalau punya. Kan perintahnya Rasulullah, bagikan kuahmu, ya, bagikan masakanmu ketika kamu masak. Ini sepele, ya. Untuk berbagi kepada tetangga, kepada saudara. Ini salah satunya. Kok enak Pak Ustadz, saya terus-terusan ngasih kok. Nggak usah minta dibales sekali lagi. Nggak dikasih ya terserah. Nggak ngasih ke kita juga terserah. Wong saya niatnya sudah karena Allah kok. Titik. Ternyata susah Bu ya. Susah belajar untuk hati kita ini, belajar ikhlas itu susah Bu. Susah. Dah. Terus kalau bisa membantu saat mereka memerlukan pertolongan. Tetangga kayak gitu aja kok ditolong. Kasih tinggal sudah. Tutup pintu sudah, masuk semua. Ada yang begitu toh? Tertawanya paling lebar ini bahaya nih. Tanda-tanda ini saya katakan. Allahu Akbar. Oh di sini nggak ada atau nggak ada bedanya? Nggak ada bedanya. Allahu Akbar. Nah ini salah satu diantaranya. Sudahlah kita harus terus bagaimana ikram itu memuliakan dengan yang diperintahkan Allah, dengan cara yang diperintahkan Allah. Terus kita menjadi orang yang peka, menjadi tetangga yang peka dengan apa yang ada di sekitar kita, terutama tetangga kita ya. Dan yang selanjutnya menahan diri untuk tidak mengganggu baik tangan dan lisan kita. Kalau memang jengkel nih Pak Ustadz, parah tetangga satu ini, nggak tahu diri loh, tengah malam itu loh, nggak tahu orang lagi capek istirahat, Masya Allah Bu, dilus dada nih, sabar, didoakan yang baik, jangan yang jelek-jelek. Kok nggak mampus kalian? Oh jangan seperti itu. Tetangga kayak begitu jangan. Tapi doakan. Tidak mampu kita mengingatkan dengan lisan kita, hati kita yang tergerak, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu ya hal-hal yang bagaimana kita caranya memuliakan tetangga kita. Bukan hanya berbuat baik tetapi memuliakan tetangga kita. Itulah yang diiri oleh malaikat Jibril. Silakan saya kembalikan ke MC. Ya. Bagaimana yang bertanya? Sudah jelas? Insya Allah jelas ya. Insya Allah ibu-ibu juga jelas Bu ya. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, insya Allah penjelasan dari Ustadz cukup jelas dan insya Allah ibu-ibu yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, pendengar setia RRI Net Manokwari. Alhamdulillah ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz. Mudah-mudahan tinggal kita mengamalkan di dalam kehidupan kita. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dimanapun kita berada dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Falah yang ada di studio RRI Manokwari. Sebelum kita tutup dengan doa acara kajian pada pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama sholawatan yang akan dipimpin atau dipandu oleh tim Rebana Majelis Taklim Al-Falah Wosi Manokwari. Kepada ibu-ibu saya persilahkan.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita akan akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan ditutup dengan doa. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Alhamdulillah, baik. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapkan hati kita tengadahkan tangan kita dalam rangka memohon keridhaan Allah, memohon Allah curahkan segala berkahnya, rahmatnya, hidayahnya. Allah kuatkan hati kita dalam keistiqomahan ini, dan semoga selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kelancaran dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semoga menjadi ladang pahala dalam rangka kita mendekatkan diri taqarrub ilallah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Semoga rangkaian acara dari awal sampai akhir Allah tulis menjadi amalan solihan yang berlipat ganda untuk kita semuanya, dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita dan seluruh keluarga kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min khairati wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyazatan fil ilmina wa barakatan fir rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil mauti wan nazata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz yang hari ini telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Baik ibu-ibu Majelis Taklim Al-Falah yang ada di studio dan juga pemirsa pendengar setia RRI Net Manokwari dimanapun Anda berada. Alhamdulillah acara kita sudah selesai dan acara ini berkat kerjasama Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Manokwari dan juga RRI Manokwari. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan katsir kepada ibu-ibu semua yang setia terhadap acara kita yang kita sayangi, Gema Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam dimanapun kita berada, untuk tetap dukung terus channel RRI Net Manokwari dengan mengklik like, share dan komen, dan juga jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan juga pendengar setia RRI Net Manokwari, marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika dari awal sampai akhir saya sebagai pembawa acara jika ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.